Sidang jemaat yang berbahagia, sidang jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mari saudara, kita akan gunakan waktu yang ada ini untuk kita bersama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian kita akan bersama-sama datang di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu kita segera mempersiapkan seluruh kehidupan kita, dan kita akan segera memulaikan ibadah kita pada kesempatan saat ini. Dan karena itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Dikau Tuhan, untuk segala kasih kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami, yang pada kesempatan saat ini kembali kami diberi waktu untuk boleh bersama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam doa dan penyembahan kami kepada Engkau. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menguasai, mengurapi kami, sehingga kesempatan yang ada ini tidak terlewat bagi kami, tapi benar-benar kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan olehnya kami didorong dapat menyembah, mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi Dikau. Oleh karena itu mari, tolong kami dari awal pertengahan sampai selesai ibadah kami. Roh Kudus ada menolong, mengurapi kami. Akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pun tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau pakai seturut kehendak Tuhan. Gangguan kuasa-kuasa berjalan setan yang bisa mengganggu, mengacaukan, menggagalkan, merusak suasana ibadah kami, bahkan mengganggu hati, pikiran, perasaan kami. Kami ikat semua kuasa, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu kami segera memulaikan ibadah kami, mengalaskan segala doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kehidupan kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memulai dengan kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan untuk itu kita menyanyi di dalam nyanyian Psalm nomor 131 dari nyanyian Psalm, Pengalamanku. Pada saat ku dicoba oleh kuasa kegelapan, hatiku rasa bimbang dan ketakutan, seperti kapal yang tertimpa gelombang di tengah lautan, nyaris tenggelam dan hilang pengharapan. Tapi firman yang ku terima telah menyucikan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Kuplet 2. Oleh teguran firman-Nya, aku direndahkan Tuhan, agar menghargai korbannya dijual juta. Semuanya menjadi nyata, semua salahku diingatkan, ku tertolong sebab mengerti kehendak-Nya. Tapi firman yang ku terima
telah menyucikan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Kuplet 3. Ku bersyukur atas buah pernyataan kasih Tuhan, sehingga ku dididikkan, disucikan. Sekarang ku lebih mengerti nilai pengorbanan Tuhan demi kemurnian hidup yang ditahbiskan. Lalu firman yang ku terima telah mengerjakan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Tapi firman yang ku terima telah menyucikan hidupku, agar ku dibentuk sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Allah yang amat mulia. Mari kita teruskan pujian kita. Kita menyanyi Ku Sanjung. Ku sanjung. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku sujud menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku sujud menyembahmu, Yesus. Ku sanjung.
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sujud menyembahmu Yesus. Sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sujud menyembahmu Yesus. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita kembali tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa berlaku di kehidupan kami, sehingga pada kesempatan yang sangat indah ini kami kembali boleh dapat memanfaatkan untuk bersama beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Bahkan kami datang membahas seluruh kehidupan kami untuk selalu boleh mengalami kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan olehnya kami didorong dapat menyembah, mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi Engkau. Karena itu saat-saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, ampuni layakkan kami, mohon kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari surga, pertolongan dari kuasa Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menangkap kebenaran firman Allah. Olehnya firman Allah mengerjakan pembaharuan penyucian bagi kami, membuat kami boleh semakin berkenan di hadapan Engkau. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus memampukan hingga setiap kebenaran firman dapat disampaikan menurut apa menjadi maunya Tuhan, membaharui, menyucikan segenap kehidupan kami. Bahkan saatnya kami boleh didorong dapat menyembah, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya bagi Dikau saja. Karena itu urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan karena itu Kau membuka hati kami sambut pribadi dalam firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita segera membuka Alkitab kita, dan kita akan memeriksa firman Tuhan kali ini di dalam Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan bersama membaca ayat-ayat tersebut. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Puji Tuhan. Itulah ayat-ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah saudara, kalau kita menyimak ayat-ayat yang kita baca tadi, maka kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka kehidupan kita harus memahami bahwa ada tahapan-tahapan rohani yang harus kita capai ya di dalam kita menuju pada tujuan yang kita tuju.
Jadi tidak hanya di satu jalan kemudian di tahap itu kita melakukan kehendak Tuhan lalu kemudian kita anggap sudah cukup, sudah selesai. Tidak demikian. Makanya tadi dikatakan tinggalkan untuk asas-asas pokok, artinya ajaran dasar mengenai Kristus. Puji Tuhan, ya. Nah, sebagai orang-orang percaya mungkin kita beranggapan seperti ini. Saya kan sudah beribadah, saya sudah melayani Tuhan, bahkan saya berdoa, saya menyembah dan sebagainya. Dan mungkin bagi kita itu sudah cukup. Saya sudah melakukan itu. Ya, benar. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh tentu hal itu sangat disukai oleh Tuhan. Dan kita harus memperjuangkannya tanpa ada keraguan. Kita mau ibadah, ibadah. Mau melayani, layani. Ya, kita mau berdoa, kita berdoa. Kita mau menyembah, sembahlah Dia tanpa ada keraguan. Dan tentu Allah sangat menyukai hal yang demikian. Karena itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Namun sekalipun demikian keadaannya, tetap saja kita harus pahami bahwa kita harus memenuhi tahapan-tahapan rohani yang ada. Walaupun yang tadi saya sebutkan kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh dengan benar, tetapi kita harus mengerti kita di tahap mana kita melakukan hal-hal sedemikian ini. Tidak bisa kemudian kita mengatakan saya sudah melakukan semua ini lalu kita tinggal menunggu waktu untuk kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tidak demikian. Kita harus memahami sungguh-sungguh tahapan-tahapan itu. Sebab kalau kita tidak memenuhi itu maka kita akan gagal mencapai tujuan. Jadi dengan kata lain, jangan kita merasa puas dengan apa yang sudah kita raih, kita capai sekarang ini. Jangan kita berhenti pada tahapan rohani yang sudah kita miliki sekarang ini. Belum tentu itu memadai, belum tentu itu memenuhi ukuran standar dari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, belum tentu. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat tadi, di situ dikatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas pokok tentang ajaran Kristus. Bukan berarti tinggalkan ajaran Kristus lalu nggak dipedulikan lagi, bukan. Itu sudah menjadi dasar bagi kita, bagaikan sudah membangun fondasi kekuatan bagi kita untuk kita meningkat. Ya, itu kata firman Tuhan. Kita tinggalkan. Apa itu? Itu ajaran-ajaran dasar dari Kristus. Tinggalkan semua seperti kata firman di sini. Lalu kemana? Melanjutkannya kepada perkembangannya yang penuh. Melanjutkan kepada perkembangan yang penuh berarti kita meningkat begitu rupa sampai memperoleh perkembangan penuh. Perkembangan penuh artinya sampai kita mencapai dewasa penuh atau sampai kita mencapai kesempurnaan. Nah, namanya meninggalkan ajaran mula-mula menuju sempurna. Berarti ini ada tahapannya yang harus kita capai. Gak bisa kita berhenti, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan dan sebagainya. Lalu kemudian kita mengukur bahwa itu sudah selesai. Tidak. Ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu kita bersyukur kalau kita ada di dalam sistem pengajaran mempelai dalam terang tabernakel atau di dalam pengajaran tabernakel dalam terang mempelai. Karena dengan kita berpegang pada ajaran ini maka kita bisa mengetahuinya lewat pola yang ada. Mari kita perhatikan disebut dalam ayat sini ya. Dalam ayat 1 juga ayat yang kedua ini di situ disebutkan ada 6 ajaran dasar. Ya, ada 6 ajaran dasar yang disebutkan. Seperti pertobatan, kemudian kepercayaan kepada Allah, itu ayat 1. Kemudian ayat yang kedua ada 4 di situ. Berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, lalu hukuman kekal, ada 4. Jadi 4 ditambah 2 dengan ayat yang pertama tadi,
Ada 6 ajaran dasar tentang ajaran Kristus itu. Ada 6. Nah, ketika kita memahami itu 6 ajaran dasar dari Kristus, lalu kita mentok di situ, kita berhenti di situ, maka kita tidak akan mencapai kedewasaan penuh. Kita tidak akan mencapai kesempurnaan itu. Oh, udah kebangkitan orang mati. Oh, udah hukuman kekal. Itu ajaran luar biasa. Benar, luar biasa. Namanya saja firman Tuhan. Pasti luar biasa. Tapi mentok di situ, maka kita berada di tahapan rohani yang hanya dasar. Kenapa? Sebab 6 ajaran dasar tentang Kristus di sini, kalau kita masukkan di dalam pola dari tabernakel, maka itu berada di dalam suasana halaman tabernakel. Itu masih di halaman. Puji Tuhan, halaman ini bicara tentang kebenaran. Ya. Nah, nanti di dalam Keluaran pasal 25 sampai Keluaran 40 itu menyebutkan tentang perintah dan pembuatan dari tabernakel dengan semua peralatan-peralatan yang ada. Nah, dari secara umum tabernakel yang dibangun itu dengan semua peralatannya itu terbagi 3 tahap. Yang pertama adalah halaman, itu bicara tentang kebenaran, lalu meningkat pada ruang berikutnya disebut ruang suci atau ruangan maha suci atau tempat kudus. Itu bicara tentang kesucian. Nah, kalau mau meningkat lagi sampai pada yang tertinggi, itu ruang yang ketiga yang disebut dengan ruang maha kudus atau tempat maha kudus atau ruangan maha suci. Itu pola dari tabernakel. Nah, 6 ajaran dasar tadi itu di dalam pola dari tabernakel itu dia ada di daerah halaman saja. Nah, kalau kita mentok di situ, kita fokus hanya sampai di situ, maka kita hanya sampai pada ajaran dasar. Sementara kalau menurut pola dari tabernakel masih ada ruangan suci, lalu masih ada lagi ruang maha suci. Ruang suci ada 3 buah alat. Ada pelita emas, meja roti, ada mezbah dupa. Kemudian di ruang maha suci hanya ada 1 alat, namanya tabut perjanjian atau peti perjanjian. Nah, contoh saja 6 ajaran dasar yang ada di daerah halaman seperti kepercayaan kepada Allah itu iman. Itu ketika kita masuk ke ruang tabernakel yang disebut halaman, itu kita masuk dengan percaya. Pertobatan, itu mezbah korban bakaran. Berbagai baptisan, ada 3 macam baptisan. Ada baptisan darah, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Itu yang disebut pelbagai pembaptisan. Bukan dibaptis berapa kali, bukan. Atau modelnya berapa kali, bukan. Baptisan itu memang 3 macam. Macam pertama baptisan darah, itu baptisan pertobatan, itu mezbah bakaran. Itu kita bertobat. Lalu kita masuk baptisan air, dibaptis dengan air. Itu kelahiran baru. Lalu pintu kemah, itu baptisan Roh Kudus. Jadi kita mengalami kuasa dari Roh Kudus untuk kita menuju pada kehidupan ruangan suci. Itu contoh saja. Itu semua ajaran dasar. Soal penumpangan tangan itu semua di daerah halaman. Soal kebenaran. Soal hukuman kekal juga sama. Itu mengenai kebenaran. Karena itu ajaran dasar. Jadi jangan kita berhenti seperti yang disebut dalam ayat pertama kedua ini. Tetapi bagaimana kita mencapai kehidupan sempurna itu. Jadi 6 ajaran dasar tadi yang ada di daerah halaman itu belum cukup, maka dikatakan melanjutkan, meningkatkan kepada perkembangannya yang penuh. Nah, kalau mencapai perkembangan penuh, dia akan melewati ruangan suci, artinya mengalami kehidupan disucikan, lalu meningkat sampai sempurna, maka dia mencapai ruangan maha suci. Itu namanya melanjutkan kepada
perkembangannya yang penuh. Makanya untuk kita sekarang, kita beribadah, kita melayani, kita mengalami kuasa firman Allah, kita jangan berhenti lagi di halaman. Kita meningkat sampai pada ruang suci, artinya kita mengalami penyucian. Tapi itu juga nggak berhenti di situ. Kalau kita hanya sampai pada tahap itu, nanti kita tidak akan mencapai kesempurnaannya. Jadi jangan puas, oh saya sudah di ruangan suciannya, hidup saya sudah dalam penyucian. Itu bagus sekali. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita meningkat lagi di tahap berikutnya sampai pada kesempurnaan dan kesucian itu jadi permanen. Nah inilah yang harus kita perjuangkan di hari-hari ini. Kita harus hidup dalam suasana peningkatan rohani untuk mencapai tujuan hidup di balik tirai, di baliknya pintu tirai atau tabir, yaitu mencapai peti perjanjian dalam ruangan maha suci. Ke sana kita. Nah inilah hari-hari kita. Jadi jangan puas saya sudah beribadah, saya sudah melayani, saya sudah berkorban dan sebagainya. Bukan itu. Tapi bagaimana apa yang kita lakukan selalu ada di dalam suasana peningkatan. Jadi pastikan setiap kita ibadah, setiap kita melayani atau apapun selalu ada di dalam tanda peningkatan atau perkembangan sampai penuh yang dikatakan firman tadi. Berkembang, kalau belum penuh ya jangan berhenti. Artinya kalau belum dewasa, belum sempurna, jangan berhenti. Makanya kesibukan kita hari-hari ini adalah kesibukan kita meningkat secara rohani. Di samping kita bekerja secara jasmani, memenuhi kebutuhan kita secara fisik, maka kebutuhan rohani juga harus terus terjadi. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan tujuan dalam hidup ini. Jadi pastikan di dalam semua kegiatan rohani yang kita lakukan itu adalah suasana peningkatan. Seperti umur kita bertambah terus setiap hari, nggak bisa ditunda. Setiap hari tambah, setiap detik tambah. Begitulah rohani kita, terus bertambah, terus meningkat sampai penuh, sampai sempurna. Jadi jangan kemudian kita datang beribadah, yang penting sudah ibadah, yang penting sudah melayani. Itu tidak demikian. Sudah bukan waktunya kita berpikir demikian. Waktunya bagi kita adalah ketika saya beribadah, pastikan waktu kita beribadah sudah lebih meningkat. Mungkin sudah lebih taat, mungkin sudah lebih setia, mungkin sudah lebih dengar-dengaran. Pastikan itu terjadi. Karena kalau kita tidak dalam suasana itu, kita tidak akan mencapai ukuran nanti. Oh Tuhan, tolong kehidupan kita di hari-hari ini. Jangan ada hal-hal lain yang membuat kehidupan kita tidak pernah sadar. Kehidupan kita tidak meningkat rohani, malah merosot. Itu sangat berbahaya bagi kita. Jadi peningkatan itu sudah harus terjadi, karena itulah pengharapan kita. Kita meningkat karena kita punya harapan. Kita ingin mencapai yang kita tuju, dan itu harapan kita. Nah, bagaimana kita mau meraih harapan itu menjadi kenyataan kalau kemudian hari-hari perjalanan hidup kita dalam mengiring melayani Tuhan tidak dalam suasana peningkatan. Haleluya. Ya, Tuhan menolong kita semua. Mari kita lihat saudara, kita baca kembali dalam ayat yang ketiga tadi. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Artinya begini, kalau Tuhan memberi kita kesempatan, kalau Tuhan masih beri kita waktu, maka kita harus melakukan semua hal ini. Semua hal ini kita lakukan. Kita perjuangkan. Sampai kita mencapai kesempurnaan itu. Seperti kata firman ini.
Kita tinggalkan asas mula-mula, melanjutkan kepada perkembangan yang penuh. Jangan lagi fokus hanya pada dasar. Ya, ada 6 dasar tadi. Kalau kita gunakan tabernakel, jangan fokus hanya pada suasana halaman. Lalu ayat 3, itu yang akan kita lakukan. Apa itu? Yang dasar itu sudah ada, kemudian kita lakukan perkembangan yang penuh kalau Tuhan beri kita kesempatan, kalau Tuhan mengizinkan. Nah, nyatanya kan Tuhan masih izinkan. Makanya kita bisa dengar. Kita bisa dengar karena Tuhan masih izinkan. Nah, kalau Tuhan mengizinkan, kita sadari Tuhan izinkan, kita masih bisa melakukannya sekarang dan seterusnya. Itulah yang kita perjuangkan. Apa itu? Melanjutkan sampai mencapai kesempurnaan. Jadi jangan bilang lagi halangan ini, halangan itu dan sebagainya. Tidak. Kita nggak bisa lagi cari-cari alasan untuk kita berhadapan dengan Tuhan. Sudah bukan waktunya. Waktunya bagi kita adalah waktu untuk berubah, waktu untuk meningkat begitu rupa, sebelum semuanya terlambat. Karena itu harapan kita. Kecuali kalau kita tidak punya harapan. Kalau kita ditanya, kita mau jadi apa sih? Oh, saya berharap sih, saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, saya ingin jadi tubuh Kristus, saya ingin jadi mempelai Tuhan, saya ingin sampai di kota Yerusalem baru. Itu harapan saya. Nah, bagaimana kita mau meraih harapan itu kalau kemudian kita ini tidak ada usaha dalam meningkatkan semua aktivitas rohani kita? Itu yang akan kita lakukan, kata firman, jika Allah mengizinkan, dan Allah mengizinkan memang. Makanya dia beritahu firman. Kecuali dia tidak beritahu, dia tutup rahasianya, kita nggak tahu apa-apa. Bagaimana kita melanjutkan, kita nggak tahu. Sekarang dia beritahu. Oh, haleluya. Ya. Oh, Tuhan mengasihi kehidupan kita semua. Jadi jelas sekali di sini, jangan kita berhenti pada status rohani hanya halaman. Jangan. Jangan puas dengan status rohani kita hanya bersuasana halaman. Hanya ada pertobatan, ada baptisan, sudah percaya, tahu tentang hukuman kekal, dan lain sebagainya. 6 hal tadi disebutkan. Jangan puas di situ. Tetapi bagaimana kita berusaha, dewasa kita berusaha meningkat sampai kita mencapai ruangan maha suci. Mencapai kehidupan sempurna. Mari saudara kita baca di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dari Ibrani 6 tadi. Ayat 19 kemudian ayat 20. Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, ini dia. Kita punya harapan itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sudah saya jelaskan. Waktu Yesus mati kemudian tirai bait Allah, tabir itu terbelah 2. Sehingga terbukalah jalan menuju ke belakang tabir. Dan tabir yang terbuka itu adalah Kristus sendiri yang sudah mati untuk kita. Dan itu jalan untuk kita mencapai. Nah, kalau kita punya pengharapan itu, maka pengharapan kita meraih kehidupan di belakang tabir berarti kan ruangan maha suci. Nah, kalau kita ingin meraih pengharapan kita itu jadi kenyataan di dalam Tuhan, ya kita perjuangkan. Harus ada peningkatan. Gak bisa kita jadi Kristen santai-santai. Atau yang penting, aduh senangnya hari ini sudah ibadah, hari ini sudah begini, hari sudah begitu. Tapi tidak diimbangi dengan peningkatan. Percuma. Rohani kita jalan di tempat yang gak ada gunanya. Harapan kita tidak akan pernah menjadi kenyataan. Seperti orang bercita-cita. Tidak bisa cita-cita itu datang sendiri. Dia mau cita-cita jadi apa, ya dia harus berjuang sampai dia meraih cita-cita itu. Apalagi di dalam Tuhan.
Haleluya. Jadi saudara, tadi ayat berapa ya? Ayat 19. Kemudian saya baca ulang ayat 19, 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pelayanan sampai pada kesempurnaan itu adalah pelayanan imam besar dari Yesus. Nah, ketika Yesus sebagai imam besar mengadakan pelayanan sampai pada kesempurnaan, dia sendiri yang berkorban untuk itu. Darahnya yang tercurah untuk kita. Jadi dia melayani kita dengan darahnya itu. Dia imam besar. Karena dia tahu, kalau bukan dia yang melayani kita, kita mau kemana? Imamatnya kekal, imamatnya tidak berubah. Yesuslah imam besar menurut Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun, Taurat. Kalau menurut peraturan Harun itu akan berakhir. Tapi kalau menurut peraturan Melkisedek, itu imamatnya kekal. Itu dalam Ibrani pasal 7. Haleluya. Nah, kita lihat, kalau kita mau meningkat sampai sempurna, kita menerima pelayanan imamat dari imam besar siapa? Yesus. Dan ketika dia melayani kita sebagai imam besar di wilayah kesempurnaan itu, dia sendiri yang berkorban untuk kita. Nah, mau kurang apa lagi? Dia melayani kita, dia memberikan darahnya. Semua hanya untuk sebab kehidupan kita sampai kepada kesempurnaan itu. Nah, kita mau bertahan apa lagi? Jangan ada hal yang menahan kita sehingga kita gagal mencapai kesempurnaan ini. Ingat, Yesus sudah berkorban segalanya, bahkan sampai jadi imam besar demi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini pengharapan kita itu di situ dikatakan bagaikan sawu. Sawu itu jangkar kapal ya. Kalau kapal itu mau berlabuh, dia belum sandar ke pelabuhan, dia masih berlabuh, belum sandar, jadi masih ada berapa jarak dari pelabuhan. Supaya jangan terbawa arus, supaya jangan terbawa oleh angin, maka dia buang jangkar. Ya, dia buang jangkar sehingga jangkar itu turun dari kapal, kemudian mencapai dasar. Ketika dia sudah mencapai dasar dengan tujuan, jangkar itu kemudian menancap ke situ. Supaya apa? Ketika ada goncangan, ketika ada badai, sekiranya kapal itu tidak terbawa oleh arus atau oleh angin. Karena jangkar itu sudah menjadi kekuatan menahan gerak dari kapal itu supaya jangan hanyut. Apalagi kemudian terhempas dan sebagainya. Nah, pengharapan kita di sini dikatakan bagaikan sawu, bagaikan jangkar, ya, yang sudah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Jadi jangkar kita bukan ditaruh di dasar, tetapi bagaikan dilempar menembusi tirai sampai di belakang tabir, ruangan sempurna itu ruangan maha suci. Itulah, jadi pengharapan kita ke sana, ke ruangan maha suci itu. Dan ingat, yang melabuhkan ke sana bukan kita loh. Kita berpengharapan, pengharapan kita itu dibawa oleh dia. Dia melayani kita, dia bawa sampai di belakang tabir itu. Dengan harapan supaya nanti kita benar-benar akan berlabuh di sana. Bukan cuma buang jangkar, tapi benar-benar kita sampai sandar di sana. Mencapai ruangan maha suci. Kita lihat rancangan Allah sangat luar biasa. Namun bagaimana kita mau mencapai itu? Ibadah-ibadah kita tidak konsisten. Kalaupun kita datang beribadah, belum tentu kita merindukan peningkatan. Belum tentu kita merindukan supaya hidup kita dirubah.
dibaharui, disucikan. Nah, ini tantangan kita. Kalau pengharapan kita benar-benar sampai di belakang tabir, inilah tantangan kita. Untuk apa? Mengkualitaskan ibadah kita, mengkualitaskan segala jeripaya kita dalam Tuhan. Ya, dalam setiap tahbisan pelayanan kita. Sehingga dari waktu ke waktu ada peningkatan, dengan harapan dari semua peningkatan ini kita benar-benar akan mencapai wilayah di belakang tabir. Itulah kesempurnaan. Sampai ibadah kita, pelayanan kita mencapai sempurna. Nah, ini tidak gampang, saudara. Dasarnya kita sudah harus bertobat, kita lahir baru, itu dasarnya. Lalu kemudian dalam wilayah kesucian, terus terjadi proses penyucian setiap waktu. Sampai mencapai maha suci. Karena pengharapan itu sejajar dengan kesucian. Jadi nggak bisa kita menjadi orang Kristen kemudian hanya menurut cara kita. Tidak, ada tahapan-tahapan yang harus kita perjuangkan, kita lewati sampai pada tahap akhir. Mari kita bisa mengerti ini. Dan kita hanya mengerti ibadah, kita hanya mengerti melayani, tapi kita nggak tahu bagaimana tahapan-tahapan itu harus kita lewati dan kita capai sampai pada puncaknya. Haleluya. Oh, Tuhan menolong kita semua. Jadi sekali lagi, pengharapan kita ini adalah bagaikan sau atau bagai jangkar yang membuat hidup kita kuat dan aman. Ya. Ini pengharapan kita. Dia seperti jangkar yang membuat kita kuat karena dia tertancap. Dan aman bagi jiwa, kata firman tadi. Jadi pengharapan kita itu memberi kita kekuatan. Pengharapan itu memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Haleluya. Kenapa? Karena dengan pengharapan ini, kehidupan kita ini seperti telah dibawa masuk sampai ke belakang tabir. Yaitu ruangan maha suci, itulah kesempurnaan. Jadi kita belum ke sana, belum sampai di sana, tetapi karena kita berharap, maka pengharapan kita itu seolah-olah sudah membawa kita masuk ke sana, walaupun kenyataannya belum. Kalau bahasa dunia, kita seperti sudah pesan tempat di sana. Sudah booking. Dan kalau itu terus kita stabil, kita perjuangkan, maka ya itu jadi tempat kita memang. Kita belum ke sana, tapi harapan kita sudah dibawa ke situ. Dia seperti jangkar. Nah, kita akan rasa kuat dan kita rasa aman. Kenapa? Karena pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Begitulah kalau kita berharap kepada Tuhan. Belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Kenapa? Kita sudah merasakan suasananya. Tinggal kita memperjuangkan sehingga tidak hanya suasana, tapi kita benar-benar hadir di sana. Kita benar-benar ada dalam kesempurnaan itu. Oh, haleluya. Saudara, di dalam ayat yang ke-20 ini menyebutkan bahwa Yesus itu adalah pribadi sebagai perintis. Perintis maksudnya di sini adalah sebagai pembuka jalan untuk kehidupan kita. Jadi dia sudah mendahului. Bahkan dia menjadi imam besar sebagai perintis atau sebagai pembuka jalan untuk kita. Untuk apa? Supaya kita bisa masuk sampai ke belakang tabir itu. Jadi kita nggak bisa masuk sendiri. Tapi Tuhan, dia adalah imam besar, dia sudah menjadi perintis. Dia menjadi pembuka jalan untuk kita. Hanya dia melayani kita. Haleluya. Ya. Bahkan bukan cuma itu. Yesus sebagai imam besar ini, yang menjadi imam besar selama, dia melayani kita semua sampai tuntas. Bukan cuma membuka jalan,
tapi dia melayani kita sampai tuntas, sampai sempurna. Jadi kita tidak sendiri. Itu hebatnya kita ikut Tuhan. Itu hebatnya kalau kita punya Yesus. Itu hebatnya kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada ajaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, karena imam besar ini melayani, dia bukan melayani di tempat lain, dia hanya melayani di tempat kudus. Dia melayani di dalam tempat yang namanya kemah suci, kemah Allah atau tabernakel. Tabernakel tanpa imam besar nggak ada gunanya. Tabernakel itu, imam besar tanpa tabernakel tidak ada daerah pelayanan, nggak ada. Sama dengan peti. Peti tanpa 2 loh batu percuma. 2 loh batu tanpa peti ya juga percuma, mau taruh di mana? Puji Tuhan. Sama dengan imam besar. Jadi dia melayani tempat kudus, dia melayani di dalam tabernakel atau dalam kemah Allah atau dalam kemah suci. Itu bahasa Indonesianya. Haleluya. Mari kita baca di dalam Ibrani 10 ya, pasal 10. Ayat yang ke-19 sampai 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus ini maksudnya holis ya, tempat maha kudus. Ya, oleh darah Yesus kita ada keberanian untuk masuk ke tempat maha kudus karena Ia telah membuka jalan. Nah, ayat yang ke-20 tadi dalam Ibrani 6, dia perintis atau pembuka jalan. Nah, di sini langsung sebut itu. Ya. Ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi dia sebagai perintis, dia pembuka jalan, dia membuka dengan darahnya. Sehingga melalui tubuhnya yang dihancurkan, yang mencucurkan darah itu, terbukalah pintu. Ketika pintu terbuka, bukan kita lenggang kangkung masuk ke sana. Bukan kita buta-buta masuk ke sana. Mari perhatikan ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala dari rumah Allah, kepala dari bait Allah, kepala dari kemah Allah, kepala dari tabernakel itu sendiri. Dia yang melayani kita. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 19 sampai 20, dia melayani kita, membuka jalan dengan apa? Dengan darahnya, dengan kematiannya. Nah, ini kita harus memahami semua ini. Jadi kita mencapai, bisa meraih kehidupan ruangan maha suci itu bukan karena kita mampu kuat, tidak. Itu karena ada pelayanan imamat dari imam besar ini. Dan ketika dia melayani kita dalam imamatnya itu, dia mencucurkan darah. Dia berkorban untuk kita. Gak main-main, saudara. Jadi kita ini diberi kemudahan luar biasa untuk bisa meraih kehidupan sempurna itu. Oleh siapa? Oleh Yesus. Memang kalau dia enggak buka jalan, apa kita bisa? Melihat saja enggak bisa, apalagi mau mencapainya. Tapi karena dia sudah melayani, dia mati untuk kita sehingga pintu tirai terrobek, maka terlihatlah apa yang ada di belakang tabir. Nah, sekarang kita punya pengharapan itu untuk apa? Untuk kita mencapai tujuan itu. Sementara kita belum mencapai, tapi harapan kita sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita tinggal memperjuangkan supaya kitanya ini bukan lagi harapan, tapi kenyataan. Makanya tadi saya bilang dari awal, jangan cuma asal ibadah, asal melayani, tapi dalam suasana peningkatan
dari waktu ke waktu. Setiap kali kita beribadah, pastikan ada peningkatan. Mungkin tidak seberapa, tapi ada. Setiap kali kita melayani, harus ada peningkatan. Mungkin kecil, tapi ada. Jangan tidak sama sekali. Karena tujuan kita di sini, pengharapan kita sudah ke sana, tinggal kita meraihnya dalam perjuangan ini. Pintu sudah terbuka, pelayannya ada. Siapa? Yesus imam besar. Kurang apa lagi? Ini kasih yang luar biasa. Jadi saudara, tadi di dalam ayat 6, Ibrani 6 dikatakan Yesus itu perintis ya, atau Yesus itu pembuka jalan. Tapi di dalam Ibrani 10 ini, bukan saja dia sebagai pembuka jalan, tetapi dia sendiri itulah tabir yang sudah dirobek. Tabir yang dirobek yang membuat terbuka pintu itu adalah dirinya sendiri. Itu ayat menyebutkan. Jadi tabir yang terbuka, pintu yang terbuka itu dirinya sendiri. Artinya dia yang menyediakan, dia yang berkorban untuk kita. Itu pelayanan yang luar biasa. Jadi dari sini kita memahami bahwa darah Yesus ini benar-benar kekuatan untuk dapat menolong kehidupan kita sehingga kita ada keberanian. Maksudnya ada keberanian artinya kita diberi hak ya, kita ada hak, ada izin. Ya, kita baca ulang tadi ya. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Penuh keberanian di sini artinya kita sudah diberi hak. Kita sudah dikasih izin untuk bisa masuk mencapai ruangan Maha Suci, mencapai kehidupan sempurna. Sekali lagi saya ulangi, kita sudah dikasih hak, sudah dikasih izin. Nah, tinggal kitanya mau nggak? Mau tidak? Pintu sudah terbuka, sudah. Darahnya sudah membuka itu, pengorbanannya sudah dibuka. Pengharapan kita sudah dibawa sampai ke belakang tabir itu. Sudah lewat. Bagaikan jangkar yang sudah membuat kita rasa kuat dan aman. Nah, tinggal kitanya. Mau nggak kita mau menjadi kenyataan kitanya yang mencapai di sana? Kalau kita mau, ingat, kita tidak sendiri. Kita bukan buta-buta. Kita bukan tanya sana tanya sini, tapi imam besar spesial melayani kita. Khusus dia melayani kita. Meraih kesempurnaan itu. Kurang apa lagi yang Yesus lakukan untuk kita? Dia sudah berkorban habis-habisan. Dia masih mau menjadi imam besar lagi untuk melayani kita. Sampai kita benar-benar meraih kesempurnaan itu. Betapa hebatnya kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Betapa luar biasanya kepedulian Tuhan demi keselamatan hidup kita. Namun bagaimana sikap kita terhadap dia? Dia sudah melayani kita habis-habisan. Bagaimana pelayanan kita kepadanya? Makanya tadi saya sudah katakan, harus dalam suasana peningkatan. Kalau enggak, kita menyia-nyiakan pelayanan imamat dari imam besar. Yang sudah berkorban segalanya untuk kita. Mari waktunya bagi kita untuk semakin memahami hal-hal yang rohani ini. Supaya kehidupan kita semakin tergairah untuk membalas kasih-Nya Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan kehendak-Nya. Kita tidak bisa membalas kasih Allah apapun yang kita lakukan. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan, kalau kita memang mau membalas kasih-Nya, mengasihi Dia lebih dari segalanya, maka kita harus melakukan firman-Nya. Kita harus dengar-dengaran pada firman-Nya. Itu saja. Turuti saja apa yang Dia mau. Itu sudah membuktikan kita mengasihi Dia. Dan bagi Dia itu cukup. Dia tidak minta lebih. Dia hanya minta kita mau melakukan kehendak-Nya. Dan itu pun bukan melakukan kemudian jadi sia-sia. Tapi dikatakan kita akan mengalami dampak dari melakukan itu. Apa? Kebahagiaan. Berbahagia yang menurut yang melakukan firman Allah itu.
Kita melakukan saja itu sudah bayar hutang kok, walaupun nggak terbayar. Tapi dia masih memberkati kita dengan bahagia itu. Kita punya Allah model apa? Allah yang tidak ada duanya. Allah yang di atas segala-galanya. Kita syukuri semua itu. Oh, haleluya. Ya. Nah, saudara, kalau kenyataannya dalam kehidupan kita ini, kita tidak ada usaha, kita tidak mau berjuang untuk meningkat, baik dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam hal-hal rohani lainnya, apalagi untuk mencapai kesempurnaan ini, maka nantinya kita akan terus terikat dengan daging. Kita akan terus dibelenggu oleh dengan perkara-perkara daging yang pada akhirnya apa? Membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan. Kita tahu kan daging dan darah itu tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Baik dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 maupun di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Darah dan daging tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 8 mengatakan daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, kita jangan memilih itu. Kita harus sadar bahwa kita ini daging memang. Nah, karena kita sadar kita daging, ayo. Dalam semua kegiatan kita, hidup kita, mari. Kita ada usaha, ada pergumulan di dalam malah meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pelayanan kita sampai kita mencapai kesempurnaan itu. Dan kita tidak sendiri, imam besar ada melayani kita. Itu kasih Allah yang luar biasa. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, nanti kita akan terus terikat dengan daging ini. Daging ini akan merecoki kehidupan kita. Pada akhirnya kita bukan meraih pengharapan di mana kesempurnaan itu akan kita miliki, malah kita akan gagal dan berakhir dalam kehancuran dan kebinasaan. Bahaya saudara kalau kita tidak hidup dalam suasana peningkatan, sangat berbahaya. Ya, kok bisa? Mari kita baca Ibrani 6 tadi. Kita baca ayat 4 sampai 8. Ini kalau kita tidak usah meningkat. Ibrani 6 tadi kita baca ayat yang keempat sampai 8. Ya. Tidak ada usaha untuk meningkat, untuk bertambah-tambah, membawa pengharapan sampai ke belakang tabir, sampai menjadi kenyataan hidup kita ada di sana, maka celaka akan terjadi. Kita lihat ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi bukan begini, dia sudah murtad, bertobat, kemudian murtad lagi, bukan. Jadi yang maksud yang murtad lagi bukan berarti dia 2 kali murtad, tidak. Tetapi yang sudah tidak setia, yang sudah mengkhianati Tuhan, itu maksudnya. Sudah mengalami berkat-berkat rohani luar biasa, tapi kemudian tidak setia. Dia mengkhianati, itu maksudnya dari murtad. Jadi hal-hal yang rohani, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan dan sebagainya, semua dikhianati. Ya. Dan murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali, tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian, yang nggak bisa sudah. Dia sudah mengecap begitu banyak, tapi kemudian dia sudah tidak setia dan mengkhianati. Kita ingat Yudas ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi sudah nggak bisa mau bertobat. Sudah nggak bisa ya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di hadapan umum. Ini sudah penghujatan luar biasa. Nah, ini buah dari nggak meningkat. Dia pikir sudah segalanya, akhirnya bukannya mencapai tujuan, malah ternyata perbuatannya malah berbalik. Ayat 7.
Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semaduri dan rumput, nah ini dia. Seharusnya hidup ini semakin dibaharui, disucikan bertambah-tambah. Tetapi yang tumbuh malah semak duri, rumput duri. Hal-hal yang justru menyakiti dan ujung-ujungnya menyakiti hati Tuhan. Ya, rumput duri tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ini buah dari tidak adanya peningkatan rohani. Makanya firman sudah bilang, tinggalkan dasar itu. Fondasi itu. Jangan mentok di fondasi. Nanti bangunannya gak pernah jadi. Fondasinya sudah ada. Jangan diutak-atik. Tapi makin dikokohkan, diteguhkan. Tapi gak berhenti di situ. Lalu meningkat kepada perkembangannya yang penuh. Membangun bangunannya. Dibangun. Di atas fondasi yang sudah ada itu. Tapi kalau enggak, hancur. Ya. Jadi di sini karena tidak berusaha untuk meningkat secara rohani seperti yang disebut dalam ayat 1 tadi, maka yang terjadi kemudian adalah murtad. Murtad tadi sudah katakan, murtad itu berarti tidak setia. Murtad itu berarti mengkhianati Tuhan. Dan kehidupan ini digambarkan firman tadi seperti menyalibkan Tuhan kedua kali ditambah menghina Tuhan di depan umum, kata firman tadi. Jadi orang yang model begini tidak menghargai korban Kristus. Dan paling parah adalah korban Kristus itu malah sudah diabaikan, sudah disingkirkan. Gak berlaku. Seolah-olah Yesus harus berkorban kedua kali baru bisa. Tidak. Satu korban sudah cukup. Imam besar juga satu sudah cukup. Nggak perlu 2 imam besar, 3 imam besar. Enggak. Yesus sebagai imam besar sudah lebih dari segalanya untuk melayani kita. Tapi kalau kita murtad seperti ini, itu buah karena nggak setia. Ujung-ujungnya akhirnya mengkhianati. Makanya tadi saya katakan kita harus hidup dalam peningkatan, suasana peningkatan. Tiap kita beribadah harus sudah meningkat, melayani harus meningkat. Walaupun kecil tapi ada. Kalau nggak merosot, ujung-ujungnya kenapa? Ya seperti ini. Sangat mengerikan. Makanya hati-hati daging kita ini. Haleluya. Inilah kehidupan yang menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Dan karena kita hati-hati dengan roh murtad ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sudah menyebutkan itu. Di waktu kemudian banyak orang akan murtad. Gara-gara nggak meningkat, malah merosot. Akhirnya apa? Ditangkap oleh ajaran-ajaran penyesat itu. Roh-roh setan itu. Sehingga bukan memuliakan Tuhan, malah menghina Tuhan, melawan Tuhan, menghujat Tuhan. Berbalik. Mengerikan. Ya, sudah bisa baca dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Ayat 1 dan 2. Kita berhati-hati di hari-hari ini. Makanya mengimbangi situasi dunia yang semakin gak menentu. Mengimbangi gejolak dari ajaran-ajaran yang semakin mengerikan, menyesatkan begitu rupa. Mari kita sikapi dengan terus terjadi peningkatan secara rohani dalam sistem pelayanan imam besar. Dan pengharapan kita tidak pernah putus, dia menjadi kekuatan bagi kita. Sampai kita meraih kehidupan ruangan maha suci itu. Itulah kesempurnaan. Jangan seperti ini. Hancur. Kita baca ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Dari Ibrani 6 tadi. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
menunjukkan kesungguhan. Bujur-bujur, betul-betul. Ya. Untuk menjadikan pengharapanmu sebagai milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, ini dia. Pengharapan kita ini kita perjuangkan sampai itu menjadi satu kepastian yang tidak bisa berubah. Jadi kalau harapan kita sudah seperti jangkar dilabuhkan ke belakang tabir, pastikan itu sudah pasti tidak berubah lagi. Supaya kita nggak murtad, kita nggak merosot, kita nggak aneh-aneh. Nah, itu jadi kepastian. Nah, itu tadi saya bilang kita sudah punya hak, sudah ada izin. Nah, karena kita sudah ada hak, ada izin, maka pastikan di sana itu sudah tidak berubah lagi. Sebagai milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sampai semua itu digenapkan. Kata ayat tadi. Ya, jadi ayat 11 ini mengajar kita supaya kita giat, kita berusaha begitu rupa dengan pertolongan Tuhan. Sampai kita meraih apa yang kita harapkan itu. Umpamanya harapan kita apa? Jadi mempelai Tuhan. Nah, kita harus giat, kita berusaha sampai harapan kita jadi mempelai Tuhan itu pasti. Oh, jadi tubuh Kristus sama saja. Karena jadi mempelai Tuhan, jadi tubuh Kristus sama saja. Atau kita bilang kesempurnaan, ya sama saja. Kita harus giat dan berusaha sampai apa yang kita harapkan itu jadi kenyataan. Nah, harapan kita apa itu? Nah, itu tadi saya bilang, saya ingin jadi mempelai. Nah, pastikan itu. Harapan kita jadi kenyataan. Itu milik yang pasti. Nah, kalau kita menjadikan sebagai harapan milik yang pasti, gak ada lagi yang bisa menggoyahkan kita. Ada ajaran ini, ajaran itu lewat. Ada pengaruh ini lewat semua. Dan ini yang sangat penting bagi kita di hari ini, supaya kita kokoh. Kita tidak gampang terbawa arus, kita tidak gampang digoncang-gancingkan, kita tidak gampang iman kita dilemahkan. Ayat berapa tadi? Ayat 11 tadi ya, sekarang ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Nah, kalau jangan menjadi lamban, kebaliknya apa? Harus speed, bergerak cepat. Karena jangan menjadi lamban berarti harus cepat. Kenapa? Sebab si musuh ini juga sedang cepat bekerja. Menggagalkan harapan kita untuk mencapai sempurna itu. Lambat itu tadi nih. Ayat 6 sampai 8 tadi. Ayat 4 sampai 8 tadi. Gara-gara gak meningkat, lambat, ya udah dilindas. Akhirnya murtad. Padahal kurang apa yang mereka nikmati. Begitu banyak hal-hal rohani yang indah sudah Tuhan anugerahkan. Toh murtad. Makanya jangan beri celah kepada musuh itu. Jangan beri ruang kepada dia untuk dia masuk melemahkan kita. Makanya kita bergerak cepat. Sebelum dia menghalangi kita, kita sudah mengatasi dia. Itu perjuangan. Ayat 12, baca ulang. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Nah, ayat ini dikatakan kita jangan lama tapi menjadi penurut mereka. Penurut mereka bukan arti kita menuruti mereka, bukan itu maksudnya. Kita hanya menuruti Allah. Penurut mereka itu maksudnya kita mencontoh mereka itu loh. Mereka yang dikatakan di sini tetap beriman dan mereka tetap bersabar sampai mereka akhirnya memperoleh yang mereka harapkan itu. Kita contoh itu. Jangan kita lamban di sini. Lamban di sini artinya malas. Arti yang lain, lamban berarti berbuat tapi asal jadi. Sembarangan, suka-suka.
mau-mau sendiri. Memang berbuat, tapi asal jadi, sembarangan, suka-suka. Contoh ibadah, dia beribadah, tapi ya suka-sukanya dia, asal-asal, sembarangan. Itu sama dengan malas, itu sama dengan lamban. Nah, kita jangan begitu, kita harus yang meningkat itu. Rajin. Tidak asal-asal tapi bujur-bujur, benar-benar, sungguh-sungguh. Kebalikan yang kita buat. Nah, seperti saudara-saudara kita ini, di mana mereka menjadi contoh dalam hal iman dan kesabaran sampai mereka meraih apa yang mereka harapkan itu, sampai mereka meraih apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Nah, kita contoh seperti itu, mencontoh perjuangan mereka yang tetap percaya, yang tetap bersabar menghadapi semuanya. Dan kita mau serba cepat tapi nabrak sana, nabrak sini, malah kecelakaan. Jangan. Cepat tapi sabar, cepat terkendali, ada kontrol, sehingga rohani kita bertumbuh secara sehat dan di dalam imamat pelayanan imam besar sampai menembusi tirai, menembusi pintu. Itulah Yesus sendiri yang membawa kita sampai pada kesempurnaan. Oh, betapa ajaibnya kasih Tuhan untuk kehidupan kita, ya. Jadi inilah perhatian Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Jadi hidup kita sekarang untuk mencegah jangan sampai kita murtad, maka lepaskan itu daging dan hiduplah dalam suasana peningkatan, dalam ibadah, dalam pelayanan dan aktivitas rohani lainnya dengan sasaran tujuan pasti, itulah kesempurnaan. Karena pengharapan kita sudah dibawa ke sana, tinggal kita membuktikan bahwa dari harapan itu akhirnya menjadi kenyataan dan kita benar-benar menjadi penghuni dari suasana ruang maha suci. Artinya kita betul-betul menjadi mempelainya Tuhan, menjadi tubuh dari Kristus. Ini perjuangan mati-matian kita. Kalau ini kita tidak lakukan, apalagi kita lamban, kita jadi murtad. Kita bermain, orang lamban sama dengan bermain-main. Lebih baik tidak sama sekali daripada main-main. Kesimpulannya, firman Allah mengajar kita untuk kita bergerak cepat, dalam arti cepat di dalam kerajinan, cepat di dalam kesungguhan, cepat di dalam pekerjaannya dia, di mana arahnya adalah kesempurnaan yang pasti. Di mana arahnya adalah kesempurnaan yang pasti. Itulah daerah ruangan maha suci, di mana kehidupan kita dijadikan sebagai mempelai perempuan Tuhan yang dipermuliakan, sama mulia dengan dia sendiri yang adalah mempelai laki-laki sorga kita. Itulah tujuan kita. Pengharapan kita sudah di sana, maka perjuangan kita hari-hari ini adalah supaya pengharapan itu jadi kenyataan. Amin. Demikian berita firman Tuhan untuk kita saat ini. Kiranya ini semakin menstimulasi kita, mendorong kita untuk kita betul-betul bergerak cepat, sehingga kita hidup dalam suasana peningkatan rohani dari waktu ke waktu, karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Jangan beri kesempatan akan membuat hidup kita murtad. Jangan memberi kesempatan akan membuat hidup kita mengkhianati dia. Tapi sebaliknya, manfaatkan pelayanan imam besar, meraih apa yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita akan bersama berlutut di tempat kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, sambil kita akan mengiringi dengan kita menyanyi hatiku terikat pada Tuhan. Kita berlutut di tempat kita masing-masing. Kita menyanyi hatiku terikat pada Tuhan.
Hatiku terikat pada Tuhan. Haleluya. Segenap pribadiku Kau yang tahu. Apapun terjadi, ku mengerti, karena ku bersedia disucikan. Hatiku terikat pada Tuhan. Hatiku terikat pada Tuhan. Haleluya. Segenap pribadiku Kau yang tahu. Apapun terjadi, ku mengerti. Haleluya. Karena ku bersedia disucikan. Sekali lagi, hatiku terikat pada Tuhan. Hatiku terikat pada Tuhan. Segenap pribadiku Kau yang tahu. Apapun terjadi, ku mengerti, karena ku bersedia diobatkan,